Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Obsesi. Kembali kita dalam Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan untuk episode kali ini menarik karena kita ditemani oleh seorang kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Masih sangat muda dan tentu saja juga karir di LP2M juga masih sangat baru. Akan seperti apa gawean beliau? Tentu saja kita langsung ke beliau, Dr. Yohandri MSc PhD. Ini yang menarik buat saya, yang pertama yang mau saya tanyakan dulu soal PhD-nya nih. Nah, didapat di mana nih Pak Yo? Diperoleh di mana? Jadi sebenarnya PhD itu sama dengan doktor, Pak. Jadi kalau sudah PhD di belakang biasanya dokter, kecuali memang ambil doktornya 2 kali. Jadi kebetulan saya studinya itu di research center, pusat riset. Jadi bukan di fakulti. Nah, di research center itu kita bisa memilih gelar sesuai dengan konsentrasi dari risetnya, Pak. Ya. Jadi kalau risetnya berat ke sains, kita bisa memilih Doctor of Science. Nah, kalau di teknik, Dr. Eng. Iya, Dr. Eng. Nah, kalau yang diantaranya ada gabungan sains dan engineering, masa bisa kita ambil yang PhD-nya. Maka negaranya di mana? Di Chiba University di Jepang, Pak. Nah, ini karena di Jepang. Ya, jadi kalau saya ambil Dr. Eng, Pak, saya nanti dipindahin ke teknik, Pak. Oh, saya kan orang MIPA. Oh iya, mau tidak mau ke situ jadi ya. filosofi dokter itu di tengah antara engineering dan apa, maka diambil PhD. Dan persoalannya, kenapa ke Jepang? Kenapa nggak ke Mesir? Ada kaitan apa dengan Mesir? Latar belakangnya. Ada apa dengan Mesir? Iya, jadi kalau kita sebenarnya di madrasah dulu ada 2 programnya, Pak. Satu memang Tunggu. Pak Yo berarti dari madrasah? Madrasah saya, Madrasah. Pak. Jadi di MAN itu dulu MAN MAPK. Sanawiyah. Oh, Sanawiyah dulu. Ya, Sanawiyah, madrasah. Sanawiyahnya di Bukit Tinggi, Pak. MTSN 1 Bukit Tinggi. S2? MAN-nya di madrasah dulu namanya MAN MAKN, Kota Baru Padang Panjang. Nah, jadi yang MAN itu yang MAPK itu ya? Yang MAPK itu yang jalurnya ke Mesir, sedangkan yang MAN-nya itu seperti madrasah pada umumnya. Oh, ini yang MAN-nya ya? Ini yang madrasahnya. Tapi yang MAPK memang programnya itu ke Mesir, Pak. Mesir. Ya, kalau yang MAN-nya agak bebas, bisa ke IAIN, bisa juga ke perguruan tinggi yang umum seperti itu. Tapi memang tidak ada niat ke Mesir dari dulu? Kalau ke Mesir belum ada niatnya, karena memang tidak mengambil program yang MAKN itu, yang memang khusus dari program-program. Tapi sudah punya bayangan ke Jepang? Belum juga sebenarnya. Belum juga. Jadi pada prinsipnya dulu sekolah agama, kalau orang tua itu, Pak, jadi tamat SD harus masuk sekolah agama dulu. Setelah itu bebas sebenarnya, tidak harus ke MAN sebenarnya. Tapi kalau yang dasar SD itu memang harus ke madrasah. Karena kalau prinsip orang tua sejauh-jauh orang tersesat, tapi kalau ada dasarnya ada tempat kembali lagi. Tapi kalau tidak pernah ada dasarnya, mau kembali kemana kan begitu? Maka semua di keluarga itu diarahkan tamat SD harus madrasah. Habis madrasah bebas. Tapi ada kesulitan ketika menyambung. S1-nya di mana? S1-nya di sini. Di sini. Ada kesulitan karena istilahnya yang berkembang kalau dari madrasah agak sulit karena pelajaran agama katanya lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran umum. Nah, ketika mengambil ke S1 ke sini kan agak cenderung itu gimana nih perjalanan? Justru sebenarnya lebih enak anak madrasah ke umum. Karena kita terbiasa dengan mata pelajaran yang sangat banyak, Pak. Jadi pelajaran umumnya diikut, pelajaran agamanya juga ikut. Nah, sekarang kalau masuk umum tinggal umumnya saja. Jadi yang biasanya kita belajar sekian banyak mata pelajaran, setelah masuk ke umum justru lebih sedikit. Lebih mudah gitu. Dan kurikulum yang di SMA semuanya kita pelajari di madrasah. Ditambah dengan pelajaran agama. Jadi kalau sekarang biasanya pulangnya lebih lama dibandingkan SMA kan? Iya, Pak, karena ada mata pelajaran tambahan di luar itu umum gitu. Ya, cuma jadi, kan karena tadi Sanawiyah, kemudian MAN. Kenapa larinya ke IKI Padang dulu atau Universitas IKI Padang? Oh ya, karena dulu di madrasahnya itu saya diambilnya apa? Jurusan, kalau dulu jurusan namanya. Jurusannya IPA, Pak. IPA dulu dibagi lagi fisika sama biologi. Kalau waktu 94 itu tidak, Pak. Sudah IPA, IPS, bahasa gitu. Sebelum itu baru ada fisika biologi. Karena itu IPA, IPS, bahasa. Jadi memang passionnya itu desain sebenarnya, Pak. Passionnya itu desain, ya. Sains dan engineering lah. Sains dan engineering. Jadi, artinya memang niat sama sekali nggak ke IAIN ya, tapi ke sainsnya lebih tertarik. Ya, lebih tertariknya ke sainsnya. Jadi karena dulu ada agama juga, jurusan agama. Tapi saya ngambil desain di IPA-nya, lebih banyak ke IPA lah. Kalau di sosok memang nampaknya ilmuwan, tapi jangan-jangan ada juga seni. Grafisnya gimana? Sedikit-sedikit, Pak. Jadi juga. jadi dulu
Dulu sempat main drum, tapi lebih sering angkat drumnya sih Pak daripada main. Tapi sampai sekarang masih bisa. Sedikit-sedikit Pak. Masih bisa, ya? Jadi biasanya saya pacu-pacu Pak, nggak mau kalah Pak. Kalau bassnya duluan, saya lebih duluan. Oh. Jadi sekarang nggak dikembangkan lagi. memang tidak berkembang Pak. Jadi hanya sampai madrasah. Karena dulu saya aktif banyak kegiatan Pak. Jadi sempat ketua OSIS, PKS, itu patroli keamanan sekolah itu. ya. PKS, Pramuka, Drum band. drum band, semua saya ikut Pak. Jadi dari pagi sampai sore itu saya di sekolah Pak. Jadi memang aktif dari sono. Iya, kemudian band enggak serius lah seperti Kalau teman-teman. dikembangkan mungkin bisa ya. Kalau seandainya UNP ada drumnya atau grup bandnya dosen-dosen, berarti Bisa. Bisa. Ya mudah-mudahan lah Pak. Iya. Udah punya satu gitu ya. Ada. Pemain drumnya sudah ada calonnya. Dari sanawiyah, madrasah, kemudian S1, S2-nya gimana? S2-nya di ITB dulu Pak. Jadi ngambil? ITB jurusannya fisika instrumentasi juga. Jadi S1-nya fisika, S2-nya juga fisika instrumentasi. Jadi kisahnya agak menarik sebenarnya Pak, karena dulu itu saya masuk dulu SPMB, apa namanya? SPMB. SPMB ya? SPMB ya. Jadi SPMB dulu saya tidak lulus di seleksi yang pertama Pak, karena dulu tamat madrasah itu pikiran saya kalau ndak sekolah kuliah di tempat yang top, kalau ndak usah sama sekali. Oh gitu. Karena dulu masih ideal berpikirnya seperti itu Pak. ya. Jadi maka ketika tes SPMB itu pilihan saya itu yang top-top aja semua Pak. Artinya kalau ndak lulus, kalau ndak kuliah ndak usah sama sekali. Nah, kalau tahu aku lulus dengan universitas yang saya mau gitu. Kalau ndak usah sama sekali. Tapi tidak ada bimbel, tidak ada apa-apa. Cuma nekat saja gitu. Ngambil jurusan-jurusan top tanpa persiapan. langsung lulus berarti ya? Ndak lulus. Nggak lulus sekali, Nggak lulus. satu periode? Nggak lulus. Akhirnya maka di sini buka program murni pertama Pak. Oh iya. Nah, akhirnya diajak teman-teman juga. Padahal dulu itu udah berpikir mau bikin perkebunan saja lah di rumah. Tapi penerimaannya sudah Berikut khusus ya Pak? penerimaan universitas saja, seleksi universitas gitu. Akhirnya karena baru buka kan, belum masuk SPMB, daftar sini. Dan itu juga dulu tuh maunya ke elektro. Tapi ternyata pilihannya salah taruh Pak. Taruh fisika di kenapa atas, sampai elektro bawah. Oh elektro yang kedua. Kenapa berpikir ke elektro? Karena ada hobinya itu di instrumentasi Pak, elektronika instrumentasi. Tapi setelah di fisika, ternyata di fisika itu ada instrumentasinya. Makanya jadi menarik jadinya. Oh ternyata fisika selama ini yang kita pikirannya belajar Berat teori, gitu ya. rumus, di sana Tapi ada ternyata juga elektronya gitu ya? elektronika instrumentasi. Makanya jadi betah ya Pak. Jadi buat seorang Pak Yohandri ternyata fisika itu menarik ya? Ya, Buat orang karena lain setelah itu berat. tahu seperti apa awal. Kalau awalnya itu kan bayangannya fisika itu kita belajar hanya konsep, teori dan Betul. ya, sekarang kita sudah kelihatan fisika itu tidak hanya sebatas itu. Malah di luar sudah sampai applied physics ya. Nah, itu sudah kalau udah applied physics itu sudah mendekati engineering sebenarnya. Sudah mirip-mirip dengan engineering. Nah, Dulu tamat S1-nya itu langsung diterima menjadi dosen atau S2 dulu? Gimana ceritanya? S1 itu saya sudah diangkat jadi dosen luar biasa dulu, Pak. Setelah tamat? Setelah tamat jadi dosen luar biasa? 2001 kemudian dosen luar biasa. Ya. Waktu itu Prof Yanwar Giram rektornya. Jadi tapi saya banyak membantu di laboratorium. Jadi kegiatan laboratorium, tidak mengajar di kelas, tapi banyak mengajar di kegiatan-kegiatan praktikum laboratorium. Jadi dosen luar biasa. Ya dulu sekarang dosen Ya, apa namanya? kenapa bisa langsung ditawarkan menjadi dosen besar? Ada mungkin ada prestasi. Ya karena dari tahun 2 saya udah asisten Pak sebenarnya. Dari tahun 2 sudah asisten di laboratorium. Jadi sudah banyak terlibat dengan kegiatan dosen, riset-riset dosen. Jadi saya sudah familiar lah dengan kegiatan-kegiatan labor dan kegiatan-kegiatan penelitian itu sudah familiar Pak. Tapi untuk dipilih jadi asisten dosen kan ada persyaratannya, tidak semua mahasiswa bisa. Ya. Kenapa kok bisa terpilih? Ya dulu itu kita itu ada kayak semacam pelatihan dulu. Waktu itu untuk pemilihan jadi asisten itu ada semacam training. Nah nanti hasil training itu yang agak bagus hasilnya itu yang dikader jadi asisten. Nah saya ikut training itu. Ada dulu proses kaderannya. Nah dulu asisten tidak sebanyak sekarang. Dulu kita asisten cuma berdua atau bertiga dan menghandle itu terpilih gitu. Satu lokal. Sekarang malah tiap dosen mungkin ya? Sekarang banyak karena satu praktikum itu beda-beda asistennya, ramai sekali. Berarti itu yang diterima menjadi dosen itu gimana ceritanya? iya. Kalau dosen 2006 Pak yang diangkat. Ya, jadi setelah S1 dapat dosen luar biasa, kemudian SK dosen biasa saya udah berhak untuk mengapply
beasiswa BPPS dulu namanya Pak, iya, beasiswa pascasarjana. iya. Nah itu SK-nya saya pakai untuk mengapply beasiswa pascasarjana. Nah memang perjalanannya tidak mulus Pak, karena di Susah izinnya berarti kan dari sininya. ya karena beasiswa sempat tidak keluar Pak. beasiswa Jadi kita dipertanyakan dari negeri, dosen kalau swasta kan jelas Pak. Kali ini kan dari negeri karena SK dosen lebih biasa, beasiswa tidak keluar. Akhirnya saya sampai urus ke Dikti Pak. Urus ke Dikti, ya urus kenapa beasiswa tidak keluar, kasih surat dokumen segala macam. Akhirnya ya gitu perjuangannya baru sampai keluar Kira-kira beasiswa. alasannya apa tuh sampai nggak keluar? Ya karena mereka perlu klarifikasi ini betul nggak orang dari UNP, Orangnya UNP gitu ya? orang UNP ya, seperti macam itu. Berapa Ya, perjuangan. tahun? Setahun, hampir setahun barangkali? 2002 sudah berangkat ke ITB. Biaya menjelang itu ya dari mana? Nah menjelang itu kita biaya sendiri lah, biaya sendiri tabungan, ya tabungan dikit-dikit sampai menjelang beasiswanya keluar. Gitu. Itu nggak dikit-dikit, berapa tahun tadi coba? Ya, Kalau lumayan kuliah lah. di sana nggak sedikit. Ya. Ya, seperti- Berarti diterima setelah S2 jadinya. Jadi Setelah S2 2005 baru kembali. Kembali. Kembali dosen luar biasa Pak. Oh, luar biasa dulu. Menjelang ada pengangkatan pembukaan baru formasi, baru 2006 ada tes. Berarti selesai S2-nya 2005. 2005, tunggu setahun 2006 pengangkatan. Baru pengangkatan. Cukup cepat ya. Dan dari 2006 ke S3 berapa tahun? 2006 2009 berangkat Oh, S3. 2009 baru kembali. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dulu ngajar. 3 tahun ngajar langsung berangkat. Kembali. Langsung Itu kenapa pilihannya ke Jepang itu apa alasannya? Sebenarnya tidak ada alasan spesifik juga waktu itu, Pak. Karena dulu itu inginnya studi lanjut, Pak. Karena targetnya umur 34 atau 35 itu sudah doktor. Oh, Targetnya seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak ke Jepang, ke ITB atau ke UGM pasti berangkat juga, Pak. iya. Jadi targetnya umur sekian harus doktor. Jadi targetnya di mana? Jepang? Jadi dulu itu saya sistemnya agak gembel sebenarnya S3-nya itu, Pak. Karena kita tidak punya link kayak sekarang, Pak. Ya, ke Jepang. Kita tidak ada senior, tidak ada orang. Akhirnya apa yang saya kerjakan S3 itu ya mengirim banyak profesor, surat ke banyak profesor di luar negeri. Itu yang saya kerjakan, Pak. Karena tidak ada link, Pak. Tidak ada lagi ya. Siapa mau cari siapa profesor. Nanti kita yang bentuk sendiri gitu. Nah, akhirnya tiap hari saya ke kampus itu yang menghubungi banyak profesor, kemudian menawarkan offer letter saya, pengenalan segala macam. Akhirnya saya diterima di salah satu universitas Jepang itu. Kemudian baru lengkapi syarat-syarat segala macam. Ya prosesnya juga panjang Pak, perusahaan beasiswanya itu. Tapi waktu seleksi itu ada persyaratan kemampuan bahasa Jepang? Nah, Oh enggak, boleh pilih Pak, bisa bahasa Jepang, boleh bahasa juga Inggris, bahasa ya. Inggris. Inggris. Nah, Jadi tidak ada saya milih bahasa Inggris karena lebih, Iya. karena bahasa Inggris jauh lebih mudah dari bahasa Jepang Pak. Tapi tidak dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris mudah atau tidak itu tergantung komparasi, tergantung. Kalau bahasa Jepang dari nol sekali berarti. Benar sekali. Tapi waktu S3 itu sudah menikah? Oh sudah. Sudah. Istri dibawa anak? Saya menikah itu waktu mahasiswa S2 Pak. Oh, waktu masih S2. Jadi saya termasuk orang-orang nekat sebenarnya. Iya, jadi belum kerja, masih mahasiswa, sudah nikah Pak. Tapi kalau bisa istrinya dapatnya di ITB atau dibawa dari Padang? Jadi di Padang ketemunya di mana? Udah lama ketemunya Pak. Oh, Jangan-jangan dari madrasah lagi. Iya benar. Betul dari madrasah. Jadi S1, S2 istri kimia, kemudian di S2 juga istri. Jadi nikah itu karena istri ngambil S2 juga Pak. S2 juga. Calon istri udah, calon istri ngambil S2. ya. Jadi Sama-sama di situ. ya, jadi daripada terjadi hal-hal yang diinginkan Pak. Iya. Jadi makanya kita Langsung. menikah. Jadi sewa rumah kan satu Pak. Iya. Lebih irit. Lebih irit. Atau justru karena takut. Biasanya enggak beasiswa ini boleh menikah waktu itu bisa enggak? Nggak ada larangan ya Pak. Nggak ada larangan. Aman, Nggak Pak. ada. Karena dulu, karena instansinya yang nggak boleh satu instansi, instansinya beda Pak. Dia dari swasta, saya dari iya, dari swasta. Ya. Berarti sama-sama berangkat waktu S2. sama berangkat. Beda setahun. beda setahun. Iya. Oke. Jadi saya menikah tahun kedua sebenarnya. Dapat anak di sana? Oh enggak. Memang di planningnya seperti itu. Oh, di planning. Berarti S3-nya berapa lama setelah S3 ke Jepang istri dibawa? Dibawa. Enak bener ya. Iya. Tapi ada hasil nggak di Jepang? Ada Pak. Berapa orang? 2 orang. Berarti 2 orang itu anak Jepang. Anak artinya? Jepang. Anak Jepang Pak. Tapi apa secara formalnya ditulis memang kelahiran Jepang. Iya, artinya? iya Chiba, Tokyo. Ya, Ada Tokyo, nama-nama Jepang. Jepangnya? Ada nama-nama Jepang dikit. Oleh-oleh, ada oleh-oleh. Kebayang nggak Pak? Ketika anaknya gede, perkenalan nama ini gitu. Kelahiran Iya. Jepang gitu kan ya. Berapa Gitu. tahun Pak Yum?
Saya S3 itu sebenarnya 2,5 tahun saya selesai S3 Pak. Iya. 2,5 tahun. Jadi 2010 saya masuk, 2012 itu saya udah selesai Pak. Ya, ya. Cuman 6 bulan di awal itu namanya research student. Karena saya datang itu Oktober, sedangkan Oktober itu sudah mulai proses kuliah. Iya. Jadi kalau mau ikut Oktober harusnya kita datang Agustus Pak. Pendaftaran segala macam. Karena beasiswanya dulu keluarnya sudah telat, jadi saya datang Oktober harus masuk program research student saja yang bisa. Akhirnya di Maret, sana kan tahun akademiknya April, 1 April. Nah, baru masuk program doktor. Nah, September 2012 sudah selesai. Kemudian setahun kerja di sana, setahun sebagai peneliti ya. Asisten Istri kuliah profesor. juga di Jepang S3? Tidak. Tidak Pak. Tidak ya, memang kayak di bawah gitu ya. Hampir kuliah tapi tidak jadi. Wah, Hampir kuliah tapi tidak Berarti jadi. nambah kerja 1 tahun, kemudian balik atau disuruh balik nih? Saya balik karena ingin kembali saja karena udah lama juga di Jepang, udah 4 tahun kan. Bukannya lebih nyaman katanya di Jepang? Ya ada nyaman ada enggaknya juga sih sebenarnya. Jadi nyamannya hidupnya lebih teratur cuman lebih monoton karena tiap hari kita mengerjakan hal begitu yang terus, sama, rutinitasnya seperti Tapi itu. sempat ditawari di situ nggak di Jepang? Saya sebenarnya kerjanya itu 3 tahun kontraknya Pak. Oh, Kontrak 3 tahun, berarti Kontrak diputus 3 di tahun. perjalanan? Ya, cuman tiap tahun bisa dievaluasi. Ini mau lanjut atau tidak. Jadi setelah itu saya putuskan pulang dulu lah karena anak-anak udah. setelah kembali ke Padang S3, dokter kan mengajar kembali. Ya, mengajar. Banyak saya lihat penelitian-penelitiannya setelah S3 itu fokusnya itu tentang penelitian kemana yang dilakukan oleh Pak Iwan? Kalau saya sebenarnya bidangnya itu di radar, Pak. Oh, radar. Tapi lebih spesifiknya antena untuk radar. Radar. Antena untuk Itu radar. bagian juga dari fisika. Iya sebenarnya Pak, karena Bagian itu juga ya. untuk mendesain antena kan kita harus perhitungan gelombang elektromagnetik segala macam. Nah, jadi perginya ke situ sebenarnya. Tapi dia bisa juga ke engineering nanti. Jadi dia di antara sebenarnya, Pak. Iya, makanya saya melihat mengajarnya lebih banyak Iya. elektronika. Karena ada KBK tadi, Pak. KBK elektronika instrumentasi. Oh, itu ya. Di fisika itu ada fisika instrumentasi namanya. Jadi kita membuat alat-alat digital, programming segala macam kita belajar. Jadi sebenarnya bukan bermaksud pindah ke elektronik, Bukan. tapi memang elektronika ada di bagian cuman itu. bedanya kalau kita orang fisika itu kita harus dari basic konversi besarannya baru ke sistemnya. Iya, Nah itu biasanya antara engineering sama fisikanya. Jadi dari konsep fisikanya baru bisa masuk ke engineering. Mahasiswanya Fokus seperti itu. penelitian memang ke situ ya. Iya. Ya. Fokusnya ke situ, Pak. Dan yang menarik dari beliau ini adalah termasuk salah satu top peneliti terbaik Indonesia. Oh, Bisa cerita dulu nih soal itu Pak Yo. ya sebenarnya enggak juga top sih Pak. Cuman alhamdulillah tiap tahun kita punya budget riset yang ya alhamdulillah besar. Jadi rata-rata 400 sampai 500 tiap tahun Pak. Budget riset di lab yang saya kelola dengan mahasiswa gitu. Pak. Jadi hampir tiap tahun ya insya Allah dapat terus DRPM, penelitian-penelitian DRPM, kegiatan-kegiatan penelitiannya, dan kita melibatkan mahasiswa yang cukup banyak juga di lab. Makanya kegiatannya dapat berjalan walaupun saya sudah agak jarang masuk lab Pak. Tapi kegiatannya sudah Tapi jalan. setelah itu kemarin kan ada terkejut nggak ini tiba-tiba diangkat menjadi ketua LP2M Universitas Negeri Padang karena menjadi media satunya baru. Oh, berarti sebelum LP2M ini jadi wakil dekan Wakil kan ya? dekan. Dekan satu Pak. Nah. Jadi sebenarnya Pak saya enggak ngerti dengan masalah jabat menjabat ini Pak. Karena dulu pesan profesor saya waktu pulang enggak boleh menjabat Pak. Oh gitu malah kalau Ya. di luar ya. Ya, jadi baru pulang itu udah pesan. Enggak usah ikut jabatan menjadi terikat karena ya? ketika menjabat pasti kamu lupa riset gitu. Yes. Nah, itu pesan profesor saya. Cuman karena desakan setelah pulang banyak desakan, kemudian banyak terjerumus ini nih maksudnya. ingin coba bantu mengabdi atau apa karena diminta segala macam. Akhirnya saya bergabung masuk sekretaris dulu Pak. Ya. Pulang setahun itu jadi sekretaris jurusan. Habis itu ditawari lagi jadi wakil dekan satu. Nah, saya enggak tahu juga ditawari lagi. Tiba-tiba kesini. Tapi pada prinsipnya saya enggak pernah memikirkan itu, Pak. Jadi pada prinsipnya Profesor tadi Ya. caranya ilmuwan gitu. Ya. Harus jadi ilmuwan. Jadi cita-cita saya dulu sebenarnya kalau ingin menjabat itu jadi kepala lab sebenarnya, Pak. Oh. Ah. Katanya dengan ilmuwan ya. Iya. betul, Jadi dulu itu saya pikir saya ingin jadi kepala lab saja. Jadi kalau kepala lab standby di lab, lakukan riset itu lebih Jadi sebenarnya kalau ketemu lagi dengan profesornya menagih janji untuk tidak menjabat itu gimana cara ya, jawab? tapi sejauh ini saya masih bisa membalance bahwa riset saya masih jalan. Terus, Jadi saya masih bisa menjawab, Prof, saya masih riset gitu. Jadi karena dulu dia khawatir kalau sudah menjabat
kita tidak sama melakukan sekali. riset gitu. Ya, Jadi pengembangan keilmuan mungkin bisa ya tertinggal, itu yang dia khawatirkan Ya, karena itu kebanyakan sebagian besar memang kalau udah menjabat kita udah habis waktu kita di Oke. kegiatan-kegiatan. obsesi tentang sebagai ketua LP2M Universitas Negeri Padang apa? Ya tentu kalau sebagai pengemban amanah kita bekerja maksimum membuat kinerja lembaga menjadi lebih baik, Pak. Iya. Jadi intinya target-target yang diberikan kita dapat kerjakan. Kemudian bagaimana membuat selama ini yang agak susah-susah menjadi lebih mudah. Itu saja sebenarnya sederhana, Pak. Jadi hal-hal yang saya rasa dulu orang menganggap itu susah, sekarang saya memikirkan bagaimana membuatnya lebih mudah. Kalau proposalnya susah tembusnya, bagaimana membuat proposal dosen-dosennya menjadi mudah tembusnya. Jadi yang kita pikirkan hal-hal yang simpel seperti itu saja. Yang penting nanti akan berefek kalau proposalnya sudah banyak, urusannya sudah gampang, kinerjanya nanti akan otomatis meningkat gitu. Itulah itu pengembangan Universitas Negeri Padang ya. Ya, Penelitian dan pengabdian ya. ya kalau teknisnya banyak lah nanti Pak, teknis programnya banyak. Gitu. Tapi yang paling sulit sebenarnya merubah konteks atau kondisi itu gimana? Ya sebenarnya karena budaya sih sebenarnya Budaya. Pak. Jadi dari dulu kita di Indonesia ini kan masalah budaya belum tumbuh seperti di luar gitu, Apalagi termasuk Jepang, pendidikan. Jadi dulu kenapa ke Jepang, Pak? Kan enggak sekolah di Indonesia gitu. Betul, betul. Saya pikir dulu kalau belajar ilmu di ITB, di Jepang, di mana saja, ilmu itu sama, Pak. Sama. Bukunya sama, jurnalnya bisa sama, tapi budaya dan lingkungan itu enggak bisa. Karena yang membuat orang berkembang itu sebagian besar itu adalah lingkungan. Jadi, kalau ilmunya itu mirip, Pak. Ya, mirip ya. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan budaya itu yang kita usahakan sekarang, bagaimana dia terbiasa riset, terbiasa berkolaborasi, jadi tidak solo fighter, berjuang sendiri, ya, buat proposal sendiri, kerjain sendiri. Nah, itu yang budaya itu yang belum tumbuh di Itu kita. sulit merubah paradigma itu ya. Ya, tidak sulit juga, cuman bisa diusahakan. Butuh waktu Waktu lah. Terakhir, kalau nanti Universitas Negeri Padang bahasa Indonesia membuat grup band, berarti masih bisa ya? Menjadi pemukul drum ya? Hah? Insya Allah, Pak. Nggak bisa ya? Tapi sudah agak kaku, Pak. Kita siap ya. Jadi coba lagi itu jadi bisa. drum penabuh drum, saya vokalisnya. Gitarisnya. Oke. Oke, baik. Pak Yu, terima kasih banyak karena kalau mau dikejar banyak sekali informasi dari beliau yang harusnya kita buka, kita cari lebih jauh. Prestasi seorang anak muda dalam usia yang sebenarnya sangat muda, tapi Dan sudah wajah memang wajah ilmuwan. Tidak sekedar ilmuwan. Tidak sekedar ilmuwan, wajahnya awet. Kayaknya nambah pun usia akan begini terus deh. Terima kasih Pak Yu. Siap. Dan barangkali sahabat obsesi, demikian untuk episode kali ini. Ditunggu akan ada tokoh-tokoh lain dari Universitas Negeri Padang dan juga tokoh lain di luar perguruan tinggi ini yang akan kita angkat. Mudah-mudahan memberikan dampak dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kita pamit dari Obsesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.